Hai adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini akan berisi tentang video pembelajaran IPA SD, IPA SMP, dan juga biologi SMA. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, kali ini kakak akan membagikan video pembelajaran berhubungan dengan reproduksi pada tumbuhan. Jadi, kakak akan bagi dua untuk sesi video ini. Yang pertama, dalam video ini akan kakak tampilkan berbagai video pembelajaran yang berhubungan dengan reproduksi tumbuhan secara seksual. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya akan ada juga tentang reproduksi tumbuhan secara aseksual. Oke, langsung saja ya. Nah, adik-adik semua, reproduksi tumbuhan kadang-kadang membutuhkan bantuan hewan ya. Jadi, sejumlah serangga dan burung tertarik pada bunga dan hinggap pada bunga. Apalagi melihat warna-warni dari bunga yang sangat cerah. Kita saja pasti suka melihatnya ya kan? Nah, ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hewan-hewan itu membawa serta serbuk sari atau biji yang ada dalam bunga. Dengan cara inilah mereka membantu proses reproduksi tumbuhan. Nah, jadi bagaimana cara-cara tumbuhan bereproduksi? Nah, contohnya bagaimana sih reproduksi pakis, lumut, dan tumbuhan berbunga serta tumbuhan tidak berbunga? Ada yang tahu sebelum kakak lanjut? Nanti kalau kalian punya pertanyaan, boleh juga kalian cantumkan di kolom komentar ya. Oke. Nah, reproduksi seksual pada tumbuhan. Arti dari reproduksi seksual itu sendiri adalah jenis reproduksi yang mengharuskan sel sperma dan sel telur bergabung. Mengharuskan, namanya saja sudah reproduksi seksual, berarti harus ada pertemuan antara si sel sperma dan si sel telurnya, barulah bisa melangsungkan pembuahan. Nah, keturunan hasil reproduksi seksual ini tidak identik dengan kedua induknya. Oke, Miss ulangi atau kakak ulangi ya. Keturunan hasil reproduksi seksual tidak identik dengan kedua induknya. Reproduksi seksual terjadi pada banyak tumbuhan, termasuk tumbuhan berbiji dan juga tumbuhan tidak berbiji. Oke. Reproduksi seksual pada tumbuhan tidak berbiji atau yang biasa kita sebut dengan nama kerennya yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, contohnya yaitu pakis dan lumut dan juga jenis paku-pakuan lainnya. Jadi adik-adik, pakis dan lumut tidak mempunyai biji ya. Keduanya tidak tumbuh dari biji, melainkan dari spora. Ada yang tahu apa itu spora? Nah, ini akan kakak tambahkan. Spora adalah sel berbentuk seperti biji yang menghasilkan tumbuhan baru. Spora ini terbungkus dalam struktur yang disebut kantong spora. Ketika kantong spora pecah, spora akan disebarkan oleh angin atau air. Nah, di sini akan kakak tambahkan gambar dari penampakan kantong spora. Ya, ini adalah salah satu jenis paku-pakuan. Ya, nanti juga kakak berharap kalian coba jawab deh ya di kolom komentar. Kira-kira gambar yang kakak tunjukkan ini adalah tumbuhan paku jenis apa ya? Coba siapa yang tahu cantumkan di kolom komentar. Jadi adik-adik, warna coklat di sekitar permukaan tumbuhan paku ini yang berbentuk bulatan itu adik-adik, yang dia bertumpuk itu adalah si kantong spora. Dan di dalamnya lah terdapat spora sebagai alat reproduksinya. Oke? Nah, selanjutnya ini untuk lebih jelas bagaimana sih perjalanan reproduksi seksual pada pakis atau tumbuhan paku. Oke, kalian perhatikan gambar ini ya. Baik adik-adik, sekarang Miss akan tambahkan bagaimana perjalanan atau proses reproduksi seksual pada pakis. Di sini ada 4 item yang harus kita pahami.
Oke, ini adalah gambar dari tumbuhan pakunya atau tumbuhan pakisnya. Nah, ini adalah ental. Ental ini adalah sebutan helaian pada tumbuhan pakis. Oke, helaian daun dari pakis disebut dengan ental. Jadi jangan kalian sebutkan bahwa ini daun pakis, bukan, tapi sebutan yang paling tepat adalah ental pakis. Nah, di bagian bawah dari tumbuhan pakis ini, di bagian entalnya, bawah entalnya akan terdapat spora seperti gambar yang sudah Miss tampilkan di sebelumnya. Oke, jadi kita fokus ke item pertama. Di sini bagian bawahnya adalah tumpukan dari spora atau kantong spora. Oke, nah kita berpindah ke item kedua. Ini jika diperbesar, beginilah penampakan dari sporanya. Jadi si kantong spora itu melindungi spora yang ada di dalam. Dilihat ya. Nah, jadi saat kapan, Miss, ini terjadi reproduksi? Jadi, ini terjadi ketika hujan. Spora yang ada dalam kantong spora akan terlepas dari kantong spora. Oke, terlepas lalu jatuh ke tanah. Oke, dia jatuh ke tanah. Nah, ini kita beralih ke item ketiga. Di sini, si spora yang jatuh ke tanah tadi itu bertumbuh menjadi gametofit. Ini dia. Sporanya pada awalnya kan hanya seperti ini, namun saat dia sudah jatuh ke tanah, apalagi saat hujan, maka dia akan lebih cepat bertumbuh menjadi gametofit muda. Oke. Nah, ini juga nanti akan berbentuk seperti hati datar. Inilah dia seperti bentuk hati ya. Lalu gametofit ini mengandung organ reproduksi jantan dan betina. Oke, jadi di dalam satu gametofit itu bisa terdapat struktur reproduksi jantan dan struktur reproduksi betina. Oke, nah kita beralih ke item keempat yang terakhir. Oke, di sini ketika hujan, air tanah naik menutupi sel-sel reproduksi jantan dan betina. Oke, diingat, Miss ulangi. Ketika hujan, air tanah naik menutupi sel-sel reproduksi jantan dan betina. Lalu, si spermanya akan berenang untuk bergabung dengan sel telur membentuk zigot. Jadi, si struktur reproduksi jantannya atau si spermanya itu bergabung menyatu dengan si sel telur dari betina. Kalau itu menyatu, maka akan terjadi yang namanya pembuahan, sehingga terbentuklah yang namanya zigot. Oke. Nah, batang, akar, dan daun terbentuk dari zigot. Jadi di zigot tersebut nanti akan muncullah dia batangnya, akarnya, daunnya, seperti item keempat ini. Lalu nanti akan semakin bertumbuh, maka akan timbullah atau bisalah kita lihat si tumbuhan pakis yang berwujud nomor 1 ini. Seperti itulah terus-menerus, oke? Miss harap kalian paham sampai di sini ya. Kalau nanti ada yang tidak dipahami, boleh sekali cantumkan di kolom komentar pertanyaannya, oke? Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana reproduksi seksual pada tumbuhan paku, contohnya pakis, sekarang kita akan beralih ke satu contoh lagi ya, yaitu reproduksi seksual pada lumut. Oke? Nah, Miss harap kalian perhatikan dengan fokus ya. Jangan di-skip, oke? Jadi, di sini masih ada 4 item. Oke, di sini ada gametofit betina dewasa, gametofit jantan dewasa. Nah, kakak akan infokan sedikit dulu tentang si lumut ya, bahwa lumut itu sangat-sangat gemar dan memang hampir semua lumut tumbuhnya di daerah yang lembab, bukan? Oke. Nah, jadi biasanya lumut hijau yang tumbuh rendah di tanah merupakan gametofit reproduksi. Jadi kalau kalian temukan lumut itu tumbuhnya di bagian bawah tanah paling bawah, itulah si gametofit reproduksi. Oke.
gametofit betina menghasilkan telur, ya. Si gametofit betina menghasilkan telur. Ini dia jika diperbesar. Oke. Jika diperbesar, muncullah si sel telurnya di sini. Lalu sedangkan si gametofit jantan, dia tentunya menghasilkan sperma. Oke. Ini dia jika diperbesar. Inilah si spermanya. Nah, kedua inilah nanti yang akan menyatu. Hampir sama dengan si pakis tadi. Masih juga dibantu oleh hujan. Oke, jadi selama hujan deras mungkin atau kabut yang tebal, air akan membawa si sperma untuk bergabung dengan sel telur. Tadi kan Miss sudah katakan bahwa setiap gametofit ini, baik jantan dan betina, dia tumbuhnya di bagian paling bawah tanah. Ya, berarti tidak berjauhan dong. Ya, jadi mereka akan bergabung dibantu dengan aliran air sehingga menyatu. Maka terjadilah pembuahan yang akan membentuk yang namanya zigot. Oke, kita beralih ke item ketiga. Di sini zigot sudah terbentuk. Oke, zigot membelah menjadi banyak sel dan memasuki tahap sporofit. Ayo, ada yang tahu apa itu sporofit? Nah, sporofit itu adalah tahapan diploid bersel banyak dalam siklus hidup tumbuhan. Si sporofit ini adik-adik berkembang dari zigot yang dihasilkan ketika sel telur haploid dibuahi oleh sperma haploid. Jadi intinya sel sporofit itu mempunyai perangkat ganda kromosom. Ayo, ada yang bingung? Nah, kalau bingung nanti akan bisa kok kalian memberi pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, lalu tadi kan si zigot membelah. Zigot ini kemudian lama-kelamaan akan berkembang menjadi embrio atau sporofit muda. Ini dia, ya. Nah, si sporofit muda ini akan bertumbuh menjadi tangkai. Muncullah tangkainya, tangkai si sporofit dewasa. Oke, kemudian sporofit ini akan digunakan untuk bereproduksi. Saat kapan? Saat si sporofit sudah matang dan spora diproduksilah di kantong sporanya. Di dalam sini, ini adalah kantong spora si lumutnya ya. Agak berbeda memang dengan kantong spora dari si pakis tadi, ya kan adik-adik? Jadi di dalam ini ada si sporanya. Ini dia jika dibuka. Oke. Lalu nanti si spora ini akan jatuh ke tanah. Ya, sama dengan pakis tadi. Sporanya jatuh ke tanah, lalu akan bertumbuh menjadi struktur berbentuk benang berwarna hijau. Lalu itulah nanti yang akan tumbuh lagi menjadi gametofit dewasa, baik betina mungkin dan juga jantan. Oke, sampai di sini paham? Ya, kalian boleh menuliskan apa yang Miss katakan tadi ya, agar nanti kalian boleh baca kembali. Mana tahu kalian masih kurang paham. Oke? Oke adik-adik, sekian video pembelajaran yang berkaitan dengan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Miss harap kalian tetap menunggu video selanjutnya yang pastinya Miss akan kembali menjelaskan apa itu reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Jadi, tetap dukung channel Miss dengan cara like setelah menonton video. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain dan beri komentar kalian. Lalu jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, thank you for watching. See you next time. Bye-bye.